Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar mengubah pecahan. Nah, kemarin kita mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran dan sebaliknya. Nah, sekarang kita akan mengubah pecahan biasa menjadi desimal, begitu juga desimal ke pecahan biasa. Bagaimana caranya? Yuk, mari kita mulai. Nah, di sini kita ubah dulu pecahan biasa menjadi desimal. Ingat ya, kalau ada pecahan biasa 3/10, nah ini otomatis ada, kalau desimal itu kan bentuknya koma-koma ya, berarti ada satu angka yang berada di belakang koma. Nah, jadi ini kita bisa tulis 0, 3-nya di belakang, seperti ini. Nah, bisa juga dengan cara kita membagi, misalnya ya, ibu tulis di sini 3-nya di dalam dibagi 10. 3 nggak bisa dibagi 10. Nah, ingat ya, 3/10 artinya 3 dibagi 10. Nah, 3 dibagi 10 kan nggak bisa, minta bantuan 0, berarti 3-nya jadi 30. Nah, gitu ya. 30 dibagi 10 sama dengan 3. Nah, 3 dikali 10, 30. 30 dikurangi 30 sama dengan 0. Berarti benar hasilnya adalah 0,3. Nah, sekarang kita ke sebelahnya, ada 13/10. Bagaimana Ibu kalau 13/10? Apakah depannya masih 0? Nah, ini kan tadi depannya kan nggak ada, makanya kita bilang 0,3. Sedangkan ini depannya ada 1. Ya, 13/10 berarti 1,3. Ya, karena 0-nya 10 itu kan 0-nya 1. Jadi harus ada satu angka di belakang koma. Nah, selanjutnya bagaimana dengan 45/100 Ibu? Nah, harus ada dua angka di belakang koma. Dua angkanya berarti 45, depannya berarti 0. Berarti 0,45. Jadi bacanya bukan 0,45 ya Nak ya, tetapi 0,45 gitu, karena dia bukan puluhan. Nah, jadi baca 0,45. Selanjutnya 125/1000. Bagaimana Ibu? Berarti harus ada 3 angka di belakang koma. Ingat, 1, 2, 3 berarti depannya adalah 0,125. Seperti itu cara mengerjakannya. Mudah ya. Kalau dia per 100 berarti ada 2 angka di belakang koma. Per 1000 ada 3 angka di belakang koma. Nah, kita lanjut ke ini. Nah, 3/4. 3/4 ini bagaimana ya Bu? Ada yang cara panjang, ada langsung aja dibagi seperti ini. Nah, nanti kita pakai cara panjang dulu ya. 3/4 ini kita kalikan, kalau dikalikan berapa sama dengan 10 kan 2,5 ya. Kita jadikan 100, berarti kita kalikan 25 ya. Kita kalikan 25, berarti 3/4. 3/4 ya. Ini kita kalikan, atas kali 25, bawah juga harus kali 25. Tujuannya apa? Biar dapat 100 Bu, biar mudah nanti ya. Jadi kita kalikan 25, yang di atas kalikan 25. Seperti itu. Jadi harus imbang nih. Jika penyebut dikali 25, maka pembilang juga dikali 25. Jadi 3 kali 25 sama dengan 75 ya. Sedangkan 4 dikali 25 sama dengan 100. Maka dari itu, jadi mudah kan kalau kita sudah bentuknya seperti ini. 75 dibagi 100 berarti 2 angka di belakang koma, berarti 75 di belakangnya koma, depannya 0. Seperti itu. Ibu kalau misalnya nggak pakai cara ini boleh nggak? Boleh langsung dibagi aja. 3 dibagi 4. Nah, jadi 3-nya di dalam, 4-nya di luar. 3 dibagi 4 nggak bisa, kita bantuan 0, ya, baru ini jadi 30. Nah, selanjutnya 30 bagi 4, 4 kali berapa yang mendekati 30 adalah 7. 7 dikali 4, 28. Kita kurangkan, 0 kurang 8 nggak bisa, pinjam 1, jadi 10 kurang 8, 2. Sedangkan ini 0 nggak perlu ditulis ya. Ingat, kalau sudah 0, dia akan minta bantuan terus, dibantu terus ya. 0 di belakangnya, sisanya nih cuma 1 tapi ya. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 kali 4 sama dengan 20, dikurangkan sama dengan 0. Jadi hasilnya sama ya, ini 0,75 dan ini juga 0,75.
Begitu, ini cara panjang, ini cara yang simple. Oke. Selanjutnya loh Bu, kok ada pecahan campuran? Nah, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 1, 2/5. Ini 7. Jadi 7/5. Nah, dari sini kita bisa ubah menjadi, boleh dikalikan, misalnya dijadikan 10 bisa ya. Berarti kita kalikan 2 ya. Nah, ini juga kita kalikan 2. Berarti di sini 14/10. Nah, biar mudah. Nah, dijadikan 10, 100 atau 1000. Gitu aja pilihannya kan. Nah, sekarang 14/10 itu sama dengan satu angka di belakang komanya, berarti angka 4. Depannya 1,4. Itu. Selanjutnya ada lagi 5/8. Nah, 5/8 ini enaknya gimana ya? Nah, dikalikan berapa sama dengan 10? Nggak bisa. Dikalikan berapa sama dengan 100 juga masih belum bisa. Bisanya dikalikan berapa sama dengan 1000. Nah, kita kalau 8 ini dia pasti jadi 1000. Berarti kita kalikan 125. Ini juga 125 biar adil gitu ya. Nah, jadi 8 dikali 125 itu sama dengan 1000. Sedangkan 5 dikali 125 adalah 625. Nah, dari sini 625 berarti ada 3 angka di belakang koma pas nih, 1, 2, 3. Berarti depannya 0,625. Ini cara panjangnya. Coba kita cara pendeknya. Mari kita coba di cara pendeknya di bawah sini atau di samping sini boleh. Kayaknya agak ke aneh ya. Kita pakai di sini 5-nya di dalam, 8-nya di luar ya. 8 kali berapa yang mendekati 5? Nggak bisa ya. Karena 5 lebih kecil, jadi pakai 0, jadi 50 ya. 8 kali berapa yang mendekati 50? Dikali 6. 6 kali 8, 48. Kurangkan hasilnya 10 kurang 8 nggak bisa, 0 kurang 8 nggak bisa, pinjam sebelah jadi 10. 10 kurang 8 sama dengan 2 ya. 4 kurang 4 0 ya. Terus dapat bantuan terus ya. 20 dibagi 8 itu 2. 2 kali 8 berapa? 16. Dikurangkan sama dengan 4 ya. 20 ya. 10 dikurangkan kan 4. 1 dikurang 1 0. Jadi 4. Ingat bantuannya ada terus sampai dia habis. 40 dibagi 8 5. Nah, 5 dikali 8 40. Jadi dikurangkan sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah benar nih 0,625. Sama ya. 0,625 sama. Itu ya cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Selanjutnya kita ke pecahan desimal, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, di sini ada 0,8. Mudah ya. Kalau 0,8 berarti tinggal kita jadikan pecahan ini dibalik. Jadi 8/10 karena ada satu angka di belakang koma. Ini ada 8, 8-nya kita tulis per 10. Nah, sebenarnya bisa kita sederhanakan lagi loh ya. 8/10 ini kalau kita sederhanakan itu dibagi 2 bisa ya. Kita bagi 2 masing-masing, jadi sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi 4/5. Selanjutnya ada 0,25. Berarti 25-nya ini di atas ya. Ada 2 angka di belakang koma, berarti per 100. Nah, 25/100 bisa kita kecilkan? Bisa dong. Kita bagi dengan 25/25. Nah, gitu ya. 25 dibagi 25 jadinya 1. 100 dibagi 25 jadinya 4. Jadi 1/4. Selanjutnya 0,375. Berarti 375 per 3 angka di belakang koma berarti per 1000. Nah, masih bisa kita kecilkan? Bisa. Caranya dibagi dengan 125. Yang ini juga dibagi dengan 125. Maka hasilnya 375 dibagi 125 adalah 3.
3, sedangkan 1000 dibagi 125 sama dengan 8. Begitu. Hasilnya adalah 3/8. Selanjutnya bagaimana Bu kalau dengan 1,75? Nah, maaf ya, 1,75 itu berarti 175 per, ada 2 angka di belakang koma, per 100. Kita sederhanakan. Misalnya kita bagi 25 ya. Kita bagi 25. Di sini 175 dibagi 25 berapa? 7. Sedangkan 100 dibagi 25 hasilnya adalah 4. Jadi hasilnya adalah 7/4. Ya, ini pecahan biasanya. Oke, sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Semoga paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bye-bye.